Yo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, bro? Alhamdulillah baik. Tos Kak dong. Juna. Oke. Asik. Gimana puasa lo? Alhamdulillah lancar. Lancar ya? Tadi sahur makan apa? Makan nasi. Makan nasi? Mm-mm. Oke. Jawaban standar banget, bro. Maksudnya, Singkat. aku makan Paling- nasi, Kak. Pakai ini, pakai itu. Nasi doang. Lo nggak mau lauk? Pakai dong. Pakai lauk apa? Lauknya beraneka macam. Oh, beraneka. So, my question, what's your favorite one? For down. Jangan bahasa for Inggris meal? lagi. For Kan dibaca sahur. bahasa Inggris. Apa favoritnya apa sahur? Ikan. Ikan doang, ikan mentah gitu. Yang enggak. Ya ikan apa, men? Ikan goreng. Ikan goreng. Iya. Oke. Kalau nggak nanya gue nih, Enggak usah. Oh, Udah iya. tahu kok jawabannya. apa jawabannya? Indomie seleraku. Ya udah nggak apa-apa. Ya nggak masalah. Oke, I love noodle. Yes, but not that one. Oke, baik. Suka Kak Juno kan? Indomie. Ya benar. Ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia dengan gue Herjuna Saputra. Dan aku Lukman Nurja. Ya, salam aksi nyata dari Dari kamu Kamu untuk Indonesia. Indonesia. Lukman. Kak Juno, Mhm. sebelum kita mulai, kita kasih tahu kepada audiens podcast kita nih. Ah, Podcast. podcast. Aduh, suka belibet kalau ngomongin bahasa Inggris. Oke. Podcast kita tayangnya di mana Ah. aja nih Kak Juno? Ya, banyak sekali platformnya ya. Ada di Instagram, Twitter, Facebook, TikTok Partai Perindo, @partai_perindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube-nya Partai Perindo, dan tentunya website ya Partai Perindo. Oke, sebelum kita mulai Kak Juno, Ya. kita kasih bagi-bagi voucher belanja nih total 500.000 rupiah. Ada 5 voucher masing-masing senilai 100.000 rupiah yang bakal dibagi untuk 5 orang yang memberikan quotes terbaik di kolom komentar tentang podcast kita kali ini Kak Juno. Betul sekali. Jadi kalian yang mau dapetin voucher belanja gratis, yuk dari sekarang bikin quotes tentang tema kita hari ini, yaitu atasi stres dan depresi dengan self healing. Bener nggak? Bener nggak sih kalau bacanya? Ulangi coba. Self-healing. Apa gimana? Judulnya hari ini? Judulnya atasi stres dan depresi dengan self healing. Ya. Oke, good. Harusnya Bang Juno nih Ya, yang ngomong. yang kedua Bahasa benar. Inggris soalnya. Yang kedua benar. Yang pertama Self- tadi agak-agak apa? salah. Self healing. Oh, self healing. Ya, AF. Oke. Ya, oke. Dan e-voucher, not e-voucher. Aduh, E-voucher. kita mah Depok banget kan? Gak apa-apa, man. E-voucher. It's okay. Bercanda. It's just be yourself, man. Benar. Jadi diri sendiri aja. Ketika ya, tapi kalau nggak tahu harus belajar. Ya. Harus belajar terus. Benar. Jadi kalau kayak tadi nggak tahu cara baca self healing, kasih tanya. Akhirnya bisa kan? Bisa. Self Self healing. healing. Oke. Nah, Self healing. kalau bicara mengenai self healing, man. Mm. Sebelum kita ke narasumber ya yang kita akan ajak ngobrol hari ini. Apa itu self healing kalau saya boleh tahu kepada Dek Lukman? Apa tuh self healing? Mhm. Kita langsung tanya kan. Ini aku mau nanya kamu dulu, gimana sih ya Allah? Apa itu self healing? Ya. Yang menurut Lukman ya. Iya, menurut Lukman. Kita ngilangin stres. Healing itu kalau bahasa Depok soalnya jalan-jalan. Eling. Iya, healing. Kita jalan-jalan. Eling beda dong, bro. Beda sama sih. Eling, gue Self sih ya. healing. Gila. Kalau menurut Lukman kayaknya coba nih kita tanya langsung aja deh. Belum, nanti gue mau nanya dulu, bentar. Self healing ya jalan-jalan gitu ngilangin stres. Ya bener sih sebenarnya, dapat inti. Jadi kayak lo gimana istilahnya tadi liburan gitu liburan. ya. Atau mungkin menyendiri gitu. Terus kita nyari apa namanya? Inspirasi. Lo pernah nggak self healing gitu? Kemana? Lo pernah bilang ke Jogja Pernah ya? ke Jogja. Itu yang tadi Lukman Aha. bilang. Hmm. Pernah bilang kan? Iya. Kenapa? Stres. Stres. Hmm. Ya ampun, umur segini Umur segini stres. udah stres. Itulah generasi muda kita. Luar biasa Fragile, banget kan? you know, fragile ya, rapuh, dikit-dikit stres. Padahal coba bayangin dulu perjuangan orang pakai bambu runcing. Ada nggak mau self healing? Gua nggak mau perang. Mau self healing aja gitu. Nggak bisa kan? Nggak Makanya bisa. jangan dikit-dikit self healing, dikit-dikit stres. Tapi Yes. ya itu benar sih. Itu penting self healing, ya. penting. Tapi jangan juga jadi mentalnya dikit-dikit. Gue mau liburan, gue mau ini, nggak mau kerja, men. Come on, lo lihat zaman perang, zaman Belanda, nenek moyang kita, men. Emang ada? Gue nggak mau perang, gue mau self healing, nggak ada kan? Nggak ada. Nah itulah yang akan kita coba bahas. Tapi sebelum kita ngebahas itu semua, tentunya teman-teman yang lagi puasa nih ya, semoga ibadah puasanya lancar dan juga
puasanya nggak cuma nahan lapar dan haus, Haus aja. tapi ada ilmu yang kita bisa pelajari tiap hari, ada ibadah juga ya, sholatnya jangan tinggal, sedekah, apalagi biasanya. Ngaji, Exactly. khatam Quran itu Betul penting. sekali. Nah, tema kita tadi tentang bagaimana depresi, stres, dan self healing, kita kedatangan seorang Mbak yang cantik sekali ya, seger ya, untuk menemani kita berpuasa hari ini. Beliau adalah, aku sih udah sering ketemu Mbak Eva di banyak acara sebenarnya. Tapi ini acara yang berbeda ya Mbak Eva ya. Betul. Di podcast ini ada Mbak Eva Mutia. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Kartini Perindo. Mbak Eva apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana puasanya sejauh ini? Sejauh ini so far masih oke, masih bisa. Terus mudah-mudahan sampai ke akhir ya Kalau kita puasa. pertanyaannya gini Mbak Eva, Apa? apa yang Mbak Eva paling suka ketika Ramadan? Paling suka pertama kan kalau Ramadan itu kan kita menahan nafsu ya. Betul. Ya. Yang paling utama buat saya itu adalah detox. Benar nggak? Benar. Detox. Detox. Kita tuh menahan makan dari pagi sampai siang. Di luar udah sibuk semua intermittent fasting. Betul. Sekarang puasa itu sebenarnya mengajarkan kita bagaimana kita mendetoks diri kita gitu. Baik secara nafsu maupun kepada diri kita sendiri. Oke. Itu sih. Iya sih. Itu ya. Aku paling utama. benar sekali. Detox dalam artian bukan soal makan doang ya. The Ya. way we think, ya, the way we think, act, ya, itu juga betul. jadi kayak momen untuk kita detox. Kamu tahu detox, right? Bukan detox. Detox. Iya, oke. Karena Lukman dari Depok, Mbak. Oh, Oke, oke. jangan salah denger, man. Oke, detox. Tapi Mbak Eva menarik ya bahwa puasa jadi momen kita tadi kalau menurut Mbak Eva self kayak reminder lagi, ngeliat diri lagi ya. Menahan nafsu kita, segala macam. kemudian introspeksi diri kita gitu kan, terus menahan perbuatan kita dari yang biasa kita pengen marah-marah, Benar. akhirnya ingat Ramadan. Dan ini kaitan loh dengan tema kita hari ini. Iya betul. Stres, depresi, dan self healing tadi. Iya, Jadi iya. Ramadan sebenarnya bicara suasana ini juga momen yang pas untuk kita cool down dikit ya, calm down. Meditasi gitu kan, betul. Introspeksi. Wah, Mbak Eva. Oke, sebelum kita ke tema, Mbak Eva, Oke. kita mau kenalan dulu sama teman-teman yang nonton hari ini. Mbak Eva tadi kan aku udah sebutin ya dari Kartini Perindo ya. Kalau boleh kenalan lagi, Mbak Eva boleh silakan. Sapa Oke. teman-teman. Halo semuanya. Aduh, ini saya baru pertama kali loh podcast. Oke, sama aja kita ngobrol di kafe gitu Iya. sebenarnya. Oke, go on. Jadi saya Eva Mutia, saya Sekjen Kartini Perindo. Jadi saya aktif sehari-hari di Partai Perindo sebagai Sekjen Kartini, dan kalau bisa di luar saya juga berkarir di sebuah grup perusahaan yang besar gitu kan. Tapi kegiatan saya sehari-hari juga saya aktif juga untuk mengelola beberapa restoran gitu. Baik. Itu aja. Waduh. Kalau dari yang disebutin berarti sibuk dong ya. Lumayan Lumayan. sih. Harus bagi kanan kiri Benar, kanan benar. kiri gitu. Tapi hebat loh Mbak, perempuan sibuk gitu ya. Tapi Mbak Eva dulu kuliah, sekolahnya, jurusannya atau seperti apa? Sama nggak sih dengan yang ditekuni sekarang? Sama sekali beda gitu kan. Jadi saya dulu nih cerita dulu nih. Jadi saya tuh lahir misalnya dari keluarga yang ekonomi cukup lah ya. Oke. Nggak dibilang berlebih, nggak juga bilang Pas lah ya. berkurang, Nah. pas lah. Jadi saya waktu itu kuliah, bagaimana ibu saya menguliahkan saya untuk mendapatkan pekerjaan yang cepat. Kan Oke. biasa orang tua kayak gitu. Gimana sih Biasa banget, cepat? biar cepat Iya, kerja. cepat kerja. Betul. Kemudian saya sekolah di Akademi Sekretari, diploma. Oke. Kemudian setelah itu saya melanjutkan pekerjaan dulu. Saya cari kerja ya, cepat dapat uang gitu kan. Oke. Nah, setelah itu baru setelah kerja saya melanjutkan kuliah lagi dengan biaya sendiri. Oke. Nah, seperti itu. Wah, Ya, aku jadi- suka nih Mbak, mindset begini atau karena that's what happened to me as well. Gitu. Kerja Nah, sambil kuliah. it's good. Dan Bagus itu kayak, banget kan? Kayak aku nggak tahu ya Mbak Eva, yang aku rasain, mungkin Mbak Eva juga rasain bahwa mentalnya tuh kebangun sih. Betul, Bahwa ya. ketika kita banyak teman-teman yang sudah lulus lulus kuliah, mereka Terus? belum siap kerja Iya. dan kadang nggak punya link. Betul. Beda sama kita yang sudah mulai kerja ketika kuliah, ketika lulus pun Iya. udah tahu mau kemana dan kadang linknya udah kebentuk. Betul. Mentalnya juga lebih stabil. Terus membuat Aha, kita aha. ingin
ingin kuliah kan. Benar. Jadi pada saat itu saya diterima di sebuah stasiun televisi. Oke. Nah, tapi bukan kayak reporter kayak Juno gitu, kayak Lukman enggak. Jadi sebagai kayak sekretariat admin gitu. Cuma saya melihat orang-orang di sekeliling saya, orang-orang pintar, reporter kan pintar-pintar kan. Wah, banyak banget ilmunya. Kok saya pengen ya kayak mereka gitu kan. Jadi terbangunlah courage dalam diri saya untuk bisa menjadi seperti mereka gitu loh. Iya, iya. Oke, dari situ saya ingin meneruskan kuliah lagi gitu. Ya dengan uang sendiri. Jadi misalnya dari Monday to Friday saya kerja, tapi Sabtu Minggunya saya kuliah gitu, meneruskan. Aduh, keren Seperti loh. itu. Kamu nggak mau gitu, Man. Kuliah Perempuan sambil loh, kerja. gitu. Iya, bisa kayak gitu, Senin Jumat kerja, Sabtu Minggu ya. Nah, Kuliah luar iya. biasa. Ya itu kamu Gitu. bisa kamu contoh tuh pattern gitu, Man. Karena kamu kan baru mau kuliah kan nanti ya. Baru mau kuliah. Itu harus penting, Man. Uang memang ya tadi bisa dicari, tapi ada beberapa yang namanya akademis ya, itu nggak bisa kita gantikan dengan uang. Benar. Jadi aku percaya orang-orang beda-beda jalannya ya, Mbak ya. Betul, beda Tapi jalan. nggak ada salahnya untuk menaruh istilah sekolah, kuliah di prioritas gitu, selain uang tadi. Iya. Gitu, Tapi, Man. Kak Eva ada kayak tipsnya nggak sih kayak gitu? Kalau Kak Eva kan kerja Senin sampai Jumat atau Sabtu Minggunya kuliah, itu ada tipsnya nggak sih sampai kuat kayak gitu? Oh, Ada juga ya, Iya. maksudnya seorang perempuan bisa kayak gitu, Iya. kuat banget. yang pasti sih satu itu niat kita gitu kan. Niat ya? Niat kita. Kalau misalnya kita lihat kita mau begini aja nih gitu, nggak mau ada perubahan gitu kan. Iya. Ya kita nggak akan pergi kemana-mana, akan stuck di situ aja. Tapi pertama itu niat kita niat untuk melanjutkan sekolah, kita niat untuk lebih baik lagi Ya. gitu. Makanya kita tetap fokus akhirannya pada jalur yang kita sudah pilih Iya, gitu. bener. Gitu, Man. Gitu Mas. Oke. Hebat gitu. Mbak Eva kan aktif bersuara nih di Iya. isu-isu perempuan ya. Nah, Betul. selain jadi Sekjen Kartini Perindo, baru 2 minggu lalu dilantik di pengurusan KUKUS ya. Ya. KUKUS Perempuan Politik Indonesia atau biasa disingkatnya KPPI. Betul. Nah, apa yang mendorong Mbak Eva nih untuk aktif di isu ini? Jadi memang 2 pekan lalu kita dilantik sebagai pengurus KPPI. KPPI itu Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Oke. Di mana isinya itu adalah perempuan-perempuan politik dari seluruh partai di Indonesia Oke. yang partai yang parlemen maupun yang non parlemen. Yeah. Jadi yang sudah duduk di parlemen nih di Senayan maupun yang belum, seperti salah satunya Partai Perindo, partai lain mungkin berkarya. Nah, itu kita bergabung membuat suatu wadah namanya KPPI gitu loh. Jadi di situ tempat kita untuk menyuarakan isu-isu perempuan. Isu-isu perempuan apa yang perlu kita perjuangkan untuk perempuan. Itu sih Oke. itu yang terpenting. Mbak Eva, kalau bicara mengenai isu perempuan ya, Yes. yang tadi di KPPI ini, apa yang jadi highlight sekarang? Isu perempuan yang ini ya, yang sekarang sedang kita perjuangkan adalah isu kekerasan seksual pada perempuan. Itu sekarang sedang kita perjuangkan, sedang pengesahan, sedang dalam proses pengesahan. Mungkin kemarin juga sempat didiskus dengan teman saya ya. Kemudian banyak hal-hal lain juga mengenai isu-isu perempuan. Bagaimana kita memberikan kualitas terhadap perempuan gitu kan. Iya, banyak ya perempuan-perempuan. Jadi kita jangan terpaku terhadap isu-isu perempuan mengenai haknya terhadap perempuan, tapi bagaimana kita juga bisa menjadikan perempuan-perempuan itu menjadi lebih baik. Gitu. Perempuan dan politik, Mbak Eka. Yes. Ini menarik loh, bahwa keterwakilan perempuan juga masih sangat dikit ya. Yes, Baik itu di benar. parlemen, di banyak sekali tingkatan. Bagaimana Mbak Eva melihat bahwa peran perempuan dalam dunia perpolitikan tanah air ini harusnya lebih lagi dong? Ya. Kalau kita bandingkan sekarang kan memang masih sedikit sekali. Betul. Jadi kalau bicara mengenai kuota perempuan, kan kuota perempuan itu saat ini yang dibutuhkan kuota perempuan ada 30%. Jadi 30%-nya adalah
perempuan, 70%-nya adalah laki-laki. Nah, pada saat sekarang kuota perempuan itu di parlemen belum terpenuhi. Yang 30 tadi. 30 belum terpenuhi. oke. Baru terpenuhi sekitar 20,8% lah Oke. gitu. Jadi masih di bawah, di rendah sekali. Walaupun sekarang pemerintah juga sudah memperjuangkan bagaimana suara itu tercapai menjadi 30%. Jadi kalau 30% itu baru pada tahap verifikasi. Oke. Jadi bagaimana suatu partai bisa masuk mengikuti pemilihan umum itu 30%-nya harus ada suara perempuan. Tapi yang duduk ya baru 20. Nggak nyampe 30% Iya, ya. itu masih rendah sih. Itu masih PR Kenapa kita. sih Mbak penting Yaman ya? Kenapa penting harus banyak atau ya tadi kuotanya harus kenapa harus banyak perempuan di politik menurut Mbak Eva? Sebenarnya lebih ke balance ya. Jadi kalau misalnya kalau saya melihat kalau perempuan bisa duduk di parlemen, berarti kita juga bisa menyuarakan isu-isu perempuan, ya kan? Nah, berarti nanti kebijakan yang diambil oleh legislatif maupun eksekutif itu bisa memberikan pertimbangan isu-isu perempuan tersebut gitu. Soalnya siapa lagi yang ngerti isu-isu perempuan kalau bukan perempuan sendiri kan? Nah, itu penting. Dan ini kaitannya juga dengan kalau Lukman dan teman-teman ikutin kemarin ya soal bagaimana undang-undang kekerasan seksual ya. Benar. Betul, Itu juga iya. jadi perhatian banyak Betul. perempuan yang concern di sini. Yes, pastinya. Karena tapi menarik ya Mbak bahwa perempuan dan politik walaupun tadi angkanya masih sedikit Rendah, paling nggak iya. tahun ke tahun makin banyak yang melek, Yes. makin banyak yang kayak Mbak Eva yang perempuan yang punya kesadaran bahwa harus ngambil perannya juga di Betul. DPR Senayan ya di berbagai lini, nggak hanya politik harusnya kan. Yes, iya, setuju. Betul kan? Oke. Iya. Karena perempuan saya yakin bisa jadi apapun ya, hebat Iya. dimanapun. Bahkan seorang ibu rumah tangga loh Man, itu ada menurut aku salah satu pekerjaan yang luar biasa. Nggak Yes. semua orang bisa handle, sebagai perempuan jadi ibu ya, apalagi pekerja. Ya, coba bayangin ya. Silakan Mbak Eva, saya akan bayangkan. Coba bayangkan ya. Untuk seorang perempuan nih. Perempuan dia udah pagi-pagi udah bangun, Iya. udah mengurus anak, udah mengurus suami gitu kan. Kalau suami sama anaknya enak kan, tinggal makan, masak, bersih-bersih gitu kan. Bayangkan juga bagaimana perempuan yang juga mempunyai pekerjaan. Nah, iya. Nah, itu lebih berat lagi, tapi semuanya itu memang harus balance. Oke. Perempuan tuh hebat loh. Oh, Hebat banget sih. kita lahir dari seorang ibu ya perempuan. Gitu ya. Makanya itu surga di telapak kaki seorang ibu. Iya. Betul sekali. Aduh. Pinter Lukman. Lukman. Iya, Lukman pinter lama-lama emang udah pinter dia. Ya, lo masih terus pinter. Iya. Tapi harus tetap kuliah dong. Jangan Iya. udah kuliah sayang. Harus dong. wajib. Oke. Kak Eva, lu kan mau nanya, Kak Eva tuh di dunia politik sudah berapa lama sih kira-kira? Sudah lumayan ya, dari tahun 2015. 2015. Iya, Berarti iya. Kak Eva ini sudah lama ya di dunia kayak Lumayan, politik ya. iya. Gini, kalau karena Kak Eva kan sudah lama nih di dunia politik ya. Iya. Dari sudut pandang Kak Eva nih, bagaimana sih caranya anak muda nih bisa memberikan aksi nyata kepada Indonesia gitu? Oh, oke. Pertama-tama ya, politik ya. Orang lihat politik itu agak males gitu ya. Iya. Apalagi anak muda. Iya, Apalagi awal anak betul. Awal pun saya melihat politik, aduh males ya gitu kan. Jadi ikut teman, terus kemudian ikut bantu gitu. Ternyata setelah terjun ke politik, itu banyak sekali ilmu yang bisa didapat ya. Jadi kita nih yang tadinya introvert bisa menjadi ekstrovert. Betul. Kenapa? Karena kita sering ketemu orang banyak, terus bernegosiasi dengan orang banyak, dan terpaksa berbicara di depan umum. Nah, itu suatu ilmu yang nggak bisa didapat di kuliah atau di mana. Jadi itu merupakan ilmu politik ya. Yeah. Kemudian kalau misalnya kata Lukman tadi aksi nyata, kalau anak muda sekarang ya sebenarnya simpel ya aksi nyata. Aksi nyata itu apa sih sebenarnya? Aksi nyata itu kan sesuatu yang membangun kan, membangun bangsa, Ya. membangun negara, Kontribusi. ya betul. Tapi aksi nyata itu sebenarnya harus berasal dari diri kita sendiri. Dengan apa? Kalau saya menilai
coba deh lu belajar yang bener. Nah, itu merupakan aksi nyata loh. Iya kan? Itu simple sih. Simple, so Bener. simple gitu kan. Simple aja, belajar dulu sendiri gitu kan. Belajar, ayo pendidikannya diselesaikan. Oke. Itu. Terus Betul. kedua, jadi anak yang bener gitu loh. Itu juga aksi nyata. Soalnya kalau kita misalnya belajar dengan yang baik, menjadi anak yang baik, kemudian kan diharapkan kalau dengan pendidikan, kemudian kita mendapatkan pekerjaan. Apalagi nih, yang lebih hebat lagi nih, anak muda yang sudah lagi belajar lah kuliah, tapi ternyata dia bisa menghasilkan uang. Wah, itu Oke. top baru. Jadi sebenarnya aksi nyata tuh nggak perlu hal-hal yang yang kita pikir yang gede-gede ya, Mbak. Bener. Bela Dimulai diri dari gitu, diri bawa, sendiri aja. iya, nggak usah bawa bambu runcing Bener-bener. sebenarnya kan. Belajar zaman yang dulu. rajin, jadi anak yang baik ya. Apalagi benar. tadi kalau sambil sekolah ataupun kuliah kerja, itu juga udah bukti bahwa kita memang Iya. punya aktualisasi diri ya, Mbak. Betul, Nggak cuma iya. sekedar hidup. Gak usah yang muluk-muluk kan ya. Bener. Menarik lah. Aku pikir Mbak Iya. Eva akan jawab aksi nyatanya, tapi No. kayaknya Simple udah ya, simple. Enggak, simple. Lo belajar Belajar, termasuk punya aksi nyata. punya prestasi di sekolah, itu udah aksi nyata Iya. ya, diri kamu sendiri untuk keluarga dan Iya. orang-orang, dan itu semua hal-hal kecil gitu nanti akan ngebangun Iya. hal-hal besar ya, Mbak. Betul ya. Sekarang gini, kalau pendidikan kita sudah bagus gitu kan, berarti tingkat pendidikan di negara kita menjadi lebih baik kan. Nah, itu kan berarti sumbangsi kita terhadap negara. Iya. Betul nggak? Oke. Terus kalau kita bisa mencari uang nih dari muda gitu, banyak lah investasi lah Iya, atau iya. apa, banyak kan sekarang kayak kripto, walaupun ternyata Binomo Iya, dan harus lain-lain hati-hati ya, ya. harus pilih-pilih. Tapi dengan begitu kan perekonomian kita lebih baik. Nah, itu aksi nyata juga bukan? Iya, Nah, iya, itu. benar Lukman. Dan kamu kerja juga. Iya, itu Ini salah juga satunya. aksi nyata. Iya. Setuju Mbak Eva bahwa Setuju. tadi anak muda harus punya ambil peran mereka ya di tiap apapun yang mereka kerjakan, karena secara nggak langsung ketika mereka melakukan itu dengan baik, pasti akan menguntungkan diri sendiri, Iya. keluarga, Keluarga, dan nanti betul. lebih besar komunitas. Nggak Exactly. nyusahin gitu Benar. ya. Nah, tapi Nggak merepotkan. nanti sebelum kita bicara anak muda dan problemnya dan stresnya, healingnya, aku masih mau nanya soal Kartini Perindo, Mbak Yes, Eva. boleh. Ini organisasi yang aku sering banget lihat ya di Iya, iya. banyak liputan bagaimana perempuan-perempuan dari Perindo ini berkontribusi untuk masyarakat di luar sana. Iya. Mungkin banyak teman-teman yang di luar yang belum tahu Kartini Perindo nih apa aja sih programnya atau seperti apa sih, Mbak Eva? Kartini Perindo itu kan merupakan sayap perempuan Oke. di Partai Perindo gitu kan. Jadi kita mensupport Partai Perindo tapi di bidang perempuan. Oke. Jadi seluruh anggota kita adalah perempuan. Jadi kita ini adalah sayap yang merupakan perpanjangan tangan dari partai. Oke. Jadi semua program-program partai itu merupakan akan kita salurkan juga gitu loh, gitu. Tapi Kartini Perindo ini lebih kepada bagaimana memajukan perempuan gitu kan, bagaimana kita mengedukasi perempuan dalam berpolitik gitu kan, bagaimana kita ikut berpartisipasi pada isu-isu yang membangun Oke. bangsa dan negara. Seperti Dari itu kapan loh. sih Mbak Kartini Perindo? Kartini Perindo itu berdiri sejak tahun 2016. Oke. Jadi pada saat Partai Perindo berdiri, kita langsung Bentuk. membentuk Kartini Perindo. Kartini Di Perindo. dalam Kartini Perindo itu ada patokan umur nggak sih Kak Eva? Enggak, bebas. Nggak ada. Oh, berarti kayak, Jadi dari kayak anak muda itu bisa masuk ya? boleh banget, Perempuan, milenial, perempuan, ya. Of course Seperti perempuan. Lukman Kan mungkin namanya punya Kartini. pacar boleh loh. Ada persyaratan Enggak. khususnya nggak sih? Mbak Eva tadi mungkin Lukman bukan Kartini Perindo kalau mau ikut, memang kayak konvensi rakyat atau tadi member. Kalau Kartini memang perempuan ya, Mbak Eva. Iya. Pacarnya Lukman. Pacar ya, Iya, maksudnya. Iya gitu. Maksudnya kan punya teman perempuan gitu. Iya. Iya benar. Oke Mbak Eva, menarik. Baik, nih itu Mbak Eva udah cerita soal Kartini Perindo, tadi juga bagaimana organisasi perempuan yang terlibat di politik luar biasa Mbak Iya. Eva. Nah sekarang kita balik ke bagaimana Mbak Eva melihat dunia sekarang digital ya, anak-anak muda. Kalau tadi Mbak Eva bilang bahwa kita harus berkontribusi aksi nyata dengan hal-hal simple, Yes. belajar, kerja yang baik, yang Ya. rajin segala macam. Di luar itu Mbak Eva, kalau kita lihat bagaimana anak-anak muda sekarang ya, Lukman sadar nggak sih Man kalau anak-anak sekarang tuh pengen sesuatu instan,
Yes. Ya, Bener. pengen sesuatu instan, pengen. Tapi di satu sisi kita juga belajarnya memang cepat ya. Anak muda sekarang belajarnya luar biasa. Cepat Pinter-pinter ya, ya. pinter-pinter. Tapi tadi kelemahannya mungkin pengen sesuatu yang instan. Terus juga kadang kurang respect sama generasi sebelumnya, ngerasa paling jago. Yeah. Nah, kalau dari sudut pandang Mbak Eva, bagaimana Mbak Eva melihat anak-anak muda zaman sekarang dengan segala kelebihan dan kekurangannya? Sekarang ini kan eranya tuh udah era digital ya. Iya, benar Nah, itu banget. dia. Makanya milenial sekarang tuh lebih pinter-pinter Iya. ya dibanding yang zaman-zaman saya kali. Maksudnya memang karena memang fasilitasnya semua udah ada Oke. gitu kan. Jadi dia bisa belajar everything semuanya dari internet kan. Apapun semua dari internet. Iya. Nah, cuman dengan era digital ini yaitu semua bisa dipelajari sendiri, segala macam sendiri, tapi somehow tanpa analisa. Iya kan? Bener. Iya kan? Jadi kalau orang belajar ingin cepet, ya kayak misalnya banyak sekarang kejadian seperti ya itu. Iya, pengen cepet kaya. Crazy rich di Iya, mana-mana aduh, semuanya. Itu bener. memang semua orang pengen ya. Jadi mendengar itu semuanya langsung mau langsung cepat. Iya. Tapi tanpa analisa, ya Bener, kan akhirnya gitu kan. salah. Akhirnya ujungnya uangnya nggak bisa ditarik tuh gimana? Bener sih bahwa kadang anak muda gitu man. Karena ya tadi ya. Ngelihat Instagram, temennya, iya. iya. Tapi- Pamer-pamer ya. Pamer-pamer. Iya, karena mungkin di sosial medianya semua pamer, beli mobil ini, yang ini juga pengen beli gitu kan langsung. Mereka ternyata dapat uang dari mana? Oke. Ini investasi sini, ternyata investasi bodong. Itu sih emang kayaknya udah terjadi ya di Iya, fenomenal Iya. flexing. Gini kayak Pak, di media sosial kan memang sering banget kayak kita melihat yang fenomenal flexing. Jadi kayak si A pamer beli ini kepada si B, terus si A pamer nongkrong tempat ini kepada si B gitu kan. Iya. Jadi gimana menurut pandangan Mbak Eva? Oke. Flexing, Mbak. Flexing nih, flexing. Iya, iya. Karena aku olahraga taunya flexing tuh yang begini ya, dulu ya. Ternyata flexing tuh sekarang beda arti. Beda artinya ya. Aduh, Oh. milenial luar biasa. Gimana, Mbak? Kalau menurut saya ya, ini kan ini terlahir karena ada sosial media, Ya. ya kan. Jadi sosial media itu suatu wadah untuk eksistensi kalau menurut saya. Jadi misalnya Lukman nih, baru ngafe di kafe A, terus Juno, aduh, gue nggak mau kalah nih, Iya, ya bener. kan? Yoi. Ngafe yang lebih di tempat yang lebih tinggi lagi. Ah. Nah, terus Lukman baru beli baju heboh gitu kan, langsung diposting. Juno nggak mau kalah gitu kan. Tapi ujung-ujungnya itu uangnya dari mana gitu kan? Bener Iya, Dipertanyakan maksudnya, maksudnya, ya boleh sih kita flexing, namanya juga itu penghiburan juga, Ya, ada hiburan suatu kadang ya, penghiburan Mas. kan, Ya. kadang kita juga pengen eksistensi, ini pengen dilihat orang Ya, nih, ya cuman kita harus harus mengukur kemampuan kita tuh di mana Iya. gitu loh, jangan sampai kita maksakan berarti jangan diri. bergaya di luar dompet ya, Mbak. Betul, Sesuai dompet iya. lah ya. Totonya kartu kreditnya Bener. over limit gitu kan. Bener. Kasian Apa banget. susahnya sih bergaya apa adanya gitu Iya. ya? Toh nggak ada yang perlu kita impress sebenarnya. Iya, Hidup iya. ini ya, kalau aku sih ngelihatnya what you have to impress ya bukan orang lain. Betul. Harusnya diri kita sendiri, diri sendiri kan? lah. Iya. Nah, Mbak, ini kaitannya dengan tingkat stres depresi kan. Anak-anak muda ini rentan banget loh, Mbak Eva. Betul. Lukman pernah saya feeling ke Jogja karena pekerjaannya padat akhirnya dia kabur. Kalau aku mungkin Pernah juga. Kayaknya Kak Juno. aku lebih suka kalau stres ya nggak sendiri gitu, di kamar atau apa, nggak perlu pergi kemana-mana. Oke. Jadi makan, take time Oke, aja gitu. iya. Nah, kalau kita lihat fenomena bagaimana anak muda gampang sekali stres, Mbak Eva ngelihat bahwa ini peran media sosial memang itu ya besar banget mempengaruhi level stresnya kita nih. Oh iya, Ya. iya. Menurut saya peran media sosial juga punya andil ya untuk membuat orang stres. Banget. Iya. Benar, Mbak Eva. Karena ya, Bener. tapi sebenarnya itu balik ke diri Iya, sendiri benar. ya. Tapi kalau melihat sosial media, Konten-konten, si A udah punya ini, kok gua nggak punya. Mbak Eva, gitu. ini loh yang maaf ya aku potong. Yes. Ini aku sering lihat kalau di IG ya, di Instagram. Itu kenapa explore aku kadang kalau yang memang aku nggak mau lihat aku mute. Aku Ya that's good. Mendingan nggak usah kan. karena
aku pengen apapun yang aku lihat memang berpengaruh untuk ya hal yang Iya, positif. Aku betul. takutnya nanti kita membandingkan diri Benar, sendiri, benar. atau kita ngeliat kalau kita tiap hari ngeliatnya yang mewah, yang bagus terus kita akan kok gua nggak gitu, padahal kita baik-baik aja ya. Nah, Padahal menurut- gaji kita, dompet kita berapa Benar, gitu kan. benar. Jadinya stres Iya, gitu. menurut Mbak Eva gimana? Kalau memang Iya. kita harus melindungi diri kita tadi dari konten-konten yang memang kalau nggak sesuai jangan dilihat dilihat. gitu. Iya, kalau benar kata Hah? Juno, kalau misalnya itu kontennya kayaknya buat kita kok jadi mikirin terus gitu ya, nggak usah di follow Oke. gitu kan. Bener. Kalau bisa Di-mute. di blok. Bener. Iya, Ah. kalau bisa di blok itu nggak usah. Jadi kalau saya lihat kalau konten-konten ya orang kan boleh kan, tapi harus mikir apakah mereka itu real apa enggak. Bener kan? Kadang orang lihat di sosmednya, aduh bahagia sekali ya Nah, gitu kan. no. Do you know the realnya gimana? enggak. Kan nggak tahu kan. No. Itu kan cuma sosmed. Benar. Ya, terus pergi kemana, ke sana ke sini. Kamu tahu nggak? Mungkin uangnya juga pinjam dari kartu Benar, kredit benar. gitu. Kita Ah. jangan terpancing. Kalau menurut saya jangan terlalu terpancing sama sosial media. Tadi kata Juno bener, jadilah diri sendiri apa adanya Iya, iya, gitu iya. loh. Kalau orang misalnya posting misalnya di restoran mewah atau apa, kita posting di warteg juga nggak masalah. So what gitu kan. Bener. Atau kalau misalnya di bintang 5 kita di persawahan juga Bener. indah kok. Bener, Gitu. bener. Kan gimana ini angle-nya Bener. kan. Itu aja dibuatnya santai aja. Iya, ya. Iya, gitu sih man. Kalau aku sih, kalau kamu gimana? Biar kamu nggak, Iya. gini man, biar kamu nggak terpengaruh karena kan media sosial tuh kayak, Instagram, TikTok kan, bikin kita kayak, aduh, gitu ya. Kenapa gua nggak gini? Kenapa gua nggak gini? Lo pernah kan ngerasa gitu kan? Pernah. Dan lo apa yang lo lakukan? Skip. Oke, good job. Kalau gue mute sih, so itu nggak tampil di Lu gue. skip aja. Ya. Atau blok ya. Kalau udah ganggu banget ya nggak masalah loh. Ya, oke. Jadi Iya. Kak Eva, kembali Iya. ke stres, depresi ya kan. Untuk masyarakat kita kan masih belum melek nih tentang yang namanya mental health ya kan. Oke. Kayak kita stres nih gitu kan, malah dikata-katain gitu. Kita depresi, malah bukan dibantu gitu. Jadi kayak menurut Kak Eva sendiri gimana sih memperbaiki kondisi kayak gini? Kalau menurut saya ya, kalau misalnya ada orang yang Stres, lagi stres, depresi. Hadapi masalah. Mm-mm. Gitu. hadapin masalah, ini kalau misalnya posisinya itu kita sebagai teman, ya baiknya kita bantu gitu loh. Jangan kita malah ngojok-ngojokin gitu loh, malah kita membuat dia semakin depres. Jadi kita buat dia bagaimana membuat suasana dia menjadi ceria gitu kan, balik ke normal. Itu sih. Jadi kalau kita tahu, tapi kalau dari diri kita sendiri, kita harus bisa mengerti apa yang namanya self healing. Itu betul. itu sekarang kan anak muda sering banget Iya, healing healing. yuk kuy gitu kan. Kuy, bener. Kuy ya Yuk. healing kemana, ke Jogja gitu kan. Kayaknya baru stres di kerjaan, dikasih kerjaan numpuk Benar, aja udah minta dikit-dikit healing stres, gitu kan. benar. Udah minta cuti Yoi. kayak Lukman ya. Kontennya banyak kumpul. Oke. Iya. Nah, kita harus tahu dulu itu self healing itu apa sebenarnya. Self healing itu kan kalau itu dalam bahasa Inggris ya. Healing itu kan sebenarnya itu Menyembuhkan, kayak ya. penyembuhan self diri kita sendiri. Self healing, penyembuhan terhadap diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya kenapa kita perlu self healing gitu kan? Berarti ada luka gitu kan. Berarti ada luka gitu. Luka itu ada luka secara fisik, non-fisik. ada yang non fisik, psikis atau mental gitu. Kalau fisik ketahulah pakai betadine atau apa gitu. Nah, Betul. bagaimana kalau secara psikis gitu, secara mental itu kan yang menjadi sekarang menjadi ini kan di kaula muda gitu, mental gitu, stres. Nah, itu juga ada penyebabnya kenapa, apa karena rasa kecewa gitu, misalnya kecewa, oh diputusin pacar, oh ditolak sama cewek gitu kan, kecewa gitu kan, atau misalnya tidak mencapai achievement yang kita mau gitu. Oh misalnya kita ingin menjadi manajer nih kalau sudah kerja, oh taunya yang dipilih adalah si B, teman kita sedih dong gitu kan, sedih banget. Nah kayak gitu, hal-hal kayak gitu tuh yang agak susah. Terus ada yang ketiga juga, ada yang lebih kepada trauma ya, gimana karena misalnya maaf itu kayak misalnya kekerasan seksual. Ya, Nah itu kan luka juga kan. Tapi untuk hal tersebut mungkin dibutuhkan
healing yang lebih dalam seperti Iya. konseling gitu Konseling, kan, nah. ada konseling. Terus bagaimana sekarang penyembuhan terhadap healing yang ringan nih, yang seperti stres, depresi. Sebenarnya banyak macamnya ya. Itu kalau yang pertama kita tuh harus introspeksi diri. Meditasi itu Iya, penting. iya, iya. Kita berdiam diri gitu kan, berdiam diri, terus kita introspeksi diri deh, kenapa sih ini terjadi, why gitu kan. Biasa kalau anak muda why, what happened to me gitu kan, kenapa gue yang harus kena gitu. Terus setelah introspeksi diri, kita harus menerima keadaan kita. Oh, kita introspeksi nih, bapak gue, nyokap gue bercerai gitu kan. Kenapa sih mereka bercerai? Kan impactnya ke saya gitu kan, impactnya ke saya. Nah, kita harus terima sedang introspeksi, oh mereka ternyata tidak cocok gitu kan. Setelah kedua kita harus menerima, ya sudah, kalau mereka sudah tidak cocok, ya sudah, mau bilang apa lagi. Kita harus mengerti karena kita bukan di posisi seperti mereka gitu. Yang ketiga kalau menurut saya adalah kita harus bersyukur sih. Itu terpenting. Itu paling obat mujarab sebagai healing kalau menurut saya. Jadi setelah introspeksi, kemudian tadi menelah diri sendiri, kemudian menerima, habis menerima kita bersyukur. Bersyukur kita masih hidup, bersyukur kita masih bisa kerja, bersyukur kita masih sebenarnya kalau yang Mbak Eva bilang tadi bahwa untuk stres atau yang depresi yang ringan ya memang hal-hal yang Mbak Eva sebutkan tadi itu penting sekali ya, menerima, introspeksi, terus bagaimana kita tadi bersyukur. Semua orang pasti punya pengalaman tadi yang menghadapkan akhirnya kita down ya Man, akhirnya kita sedih. Tapi aku percaya Mbak Eva, kalau aku pribadi, bahwa apapun yang terjadi sama diri aku, everything itu comes in time gitu. Jadi semuanya hadir, yang aku punya, yang terjadi itu memang waktunya tepat. Aku percaya, misalnya aku kehilangan something gitu, oh ya memang mungkin batasnya itu. Or mungkin misalnya ada orang tua yang bercerai misalnya, anak-anaknya, oh aku percaya bahwa mungkin jodohnya batas itu. Betul. Jadi emang kenapa di usia sekarang, karena Tuhan pengennya di usia sekarang. Jadi dengan gitu kita menyadari bahwa tiap apapun yang saya punya sekarang, yang saya alami, memang ada alasannya, ada maksudnya, dan akhirnya kita bersyukur, nggak apa-apa. Gitu ya. Iya, always harus kayak gitu. Kalau stres ngapain? Tadi selain healing, apa yang kamu ada nggak sih kayak introspeksi atau apa? Paling ya di kamar. Di kamar, diam, terus kayak kenapa gitu ya? Bener. Iya kan? Anak muda zaman sekarang nangis pun nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa. Nangis pun nggak apa-apa. Keluarin, keluarin emosi kita. Kalau kita mau nangis gitu, nangis. Tapi setelah itu cukup. Untuk apa nangis terus juga gitu kan? Ngapain kita nangis? Kita harus move on. Siapa sih yang di sini nggak pernah nangis? Manusiawi kok, iya kan? Cuman kadang kita beda-beda. Kalau aku mungkin nangisnya, aku nggak mau diliatin orang, Mbak. Ada yang mungkin pengen nangis sama temen ya. Aku malah nggak mau, mending nangis sendiri. Ada yang gitu. Tapi gini, banyak juga yang anak-anak muda ya, mungkin bukan anak muda aja, kalau menghadapi suatu masalah itu dia cenderung untuk menjadi drop, mentalnya menjadi drop. Kalau mentalnya udah drop, dia tidak mau melakukan apa-apa tuh. Menjadi mellow lah gitu, menjadi sedih, nggak mau keluar kamar. Nggak mau keluar kamarnya bukan karena introspeksi, tapi dia meratapi terus. Kenapa ya? Kenapa sih cowok itu nggak mau sama gua gitu kan? Kayak gitu kan, dia capek kan kayak gitu. Nah kalau kayak gitu, aduh kasihan banget ya. Kalau misalnya Lukman misalnya diputusin sama ceweknya nggak mau, ya udah nggak mau, tunjukin aja diri kita dulu, cari uang sekolah yang benar. Itu cewek juga pasti mau, benar nggak? Kalau misalnya nggak mau juga, masih banyak kok cewek lain gitu. Ya nggak, kalau udah punya uang, udah punya mobil, udah apa, pasti banyak. Pasti bakal banyak yang mau. Itu contoh kasus aja ya, hal yang simpel. Jadi kayak Pak, tadi kan Lukman pernah nih stres, depresi. Kak Juno juga pernah stres, depresi juga. Tadi kan bilang. Oh gitu, oke. Ya, terus. Jadi untuk Kak Eva sendiri nih, pernah nggak sih Kak Eva stres atau depresi? Gitu. Terus cara ngatasinnya gimana? Manusiawi ya. Iyalah. Saya juga manusiawi. Pastinya pernah lah. Jadi waktu kecil juga saya pernah
pernah, bukan depresi ya, cuman kayaknya sedih gitu loh. Karena memang keluarga saya keluarga besar, kemudian ternyata I have two mom and two dad Iya, gitu. iya, iya. Oh, this is not real my sister. Jadi this is my step sister, Iya, ternyata iya. kayak gitu kan. Itu kan kalau anak kecil mengalami hal itu tuh kayaknya aduh gimana ya. Tapi saya balikin lagi, saya introspeksi. Ya sudah, memang kejadiannya seperti ini Oke. gitu kan. Apa yang bisa saya lakukan juga enggak. Terus apakah kita harus nih banyak nih anak muda yang pelariannya misalnya saya mau minum sama teman-teman karena saya very depressed. Oh, apakah minum itu juga menyelesaikan masalah? Enggak juga. Enggak. Toh misalnya mereka tetap divorce misalnya gitu kan, tetap divorce. My family juga still big gitu kan. Saya pikir saya cuma simple aja. Ya sudah, this is my life. I have to accept it. Udah, simple aja. Itu sih maksudnya itu cara simple untuk mengatasi stres. Jadi jangan terlalu didramatisir. Yang akhirnya membuat kamu lebih kecewa, lebih drop lagi. Jadi buat suasana hati harus lebih ceria. Misalnya kamu lagi mellow atau apa, jangan dengerin lagu sedih. Bisa kamu depres gitu kan. Benar. Coba cari lagu-lagu yang senang, yang ngebeat gitu kan. Akhirnya kamu suasana hati udah lupain gitu loh. Ya, karena the best way to heal ya. Untuk menyembuhkan itu adalah tadi memperbaiki diri sendiri ya. Betul, iya. Memperbaiki mindset. Yes, mindset. Think positif gitu kan. Jadi kalau kita stres ya banyak memperbaiki diri. Yang tadinya mungkin makannya berantakan, makan sehat, olahraga. Olahraga banyak kok, masih banyak Ya. cara gitu loh. Benar. Kalau kita mau positive thinking gitu. Tapi Mbak Eva, kalau bicara peran orang tua ya, yes, kita lihat bahwa aku yakin ya anak-anak yang mentalnya kuat tuh memang dibuat di rumah. I mean, sekolah pertama tuh di rumah, itu yang aku rasain karena banyak sekali anak-anak yang kuat memang produk dari orang tua yang memang mengedukasi mereka, ngasih banyak bekal bahwa tadi baik itu agama, moral ya, menghormati gitu. Dan itu semua didapat dari rumah. Itu yang aku rasain. Kalau Mbak Eva sendiri melihat bahwa peran rumah ya, orang tua yang penting banget untuk membuat mental anak tadi nggak gampang down. Iya. Iya pasti ya. Kalau di sekolah ya, di sekolah kita diberikan pelajaran teori mengenai ilmu A sampai ilmu Z gitu kan. Tapi apakah sekolah memberikan ilmu mengenai batin, ya kan, mental, enggak kan? Mungkin ada ilmu agama, tapi itu juga teori gitu kan. Betul. Lebih banyak teori. Jadi peran utama saat ini adalah di rumah, gitu. Karena di rumah itu adalah tiang untuk memperkuat bagaimana health mental kita, health mental anak-anak gitu loh. Jadi ibu dan bapak tuh harus benar-benar perhatian terhadap anaknya. Jadi semua balance. Jadi dia mendapatkan ilmu pendidikannya juga dapat dari sekolah, tapi untuk mental bagaimana untuk peranan menjadi anak yang lebih baik, anak yang ceria gitu, itu dari rumah gitu, orang rumah. Aku yakin ya Mang, walaupun mungkin ada kita yang orang tuanya udah nggak ada, itu perannya kita tuh kakak. Betul. Untuk jadi let's say pengganti ibu dan ayah. Jadi Lukman misalnya punya adik, berarti Lukman misalnya mama udah nggak ada, berarti Lukman harus jadi ibu buat mereka. Dengan tadi walaupun nyokap udah nggak ada, peran ibu dalam artian ngajarin disiplin, ngajarin menghargai, itu harus kita praktekkan karena kita sekarang tuh switch ya perannya. Itu sih yang aku rasain ketika harus punya adik ya, dan orang tua misalnya nggak tinggal sama kita atau orang tua jauh atau mungkin yang tadi yang kondisinya pisah, kita secara nggak langsung harus jadi orang yang kuat ya Mbak Eva, buat adik-adik kita. Iya pasti itu kita harus jadi orang kuat ya, setidaknya kita yang memagari mereka gitu kan. Kita yang kasih kayak siraman rohani lah kalau itu dalam arti positif gitu ya. Kita harus memberikan
memberikan wejangan, sehingga kalaupun misalnya anaknya itu sudah mencong, nyerong kemana gitu, tapi kalau misalnya dia ada fondasi yang bagus Benar, gitu, benar. dia akan balik lagi Oke. gitu. Itu harus dari sedini mungkin. Man, kalau kamu kan mama udah nggak ada kan? Nggak ada. Ada sama papa. Adik berapa? 2. Adik 2. Kamu ngerasa nggak sih kamu punya tanggung jawab buat mereka biar mereka lebih baik dari kamu? Punya. Terus kamu ngapain biasa? Apa yang kamu lakukan buat mereka? Kalau Lukman kan orangnya jarang kayak ngomong ya, Oke. kayak Ade jarang ngomong, tapi bisa memberikan contoh gitu. Kayak Ade itu harus tahu gitu, harus bisa nih kayak abangnya gitu. Jadi ngapain kayak bicara ngapain gitu, lebih baik memberikan contoh. Dia bisa lihat langsung secara real ya kan, dia bisa mengikuti gitu kalau Lukman. Oke. Jadi pernah berpikiran kayak gini Lukman. Lukman tuh anak pertama ya kan. Lukman anak pertama. Apa yang Lukman lakuin pasti bakal ditiru atau dicontoh adik-adiknya. Betul. Dan apa yang Lukman lakuin kayak positif, itu pasti bakal adik ngikutin positif juga. Kan pasti seorang adik juga kayak abang gue bisa, Benar, kok gue nggak benar. bisa gitu. Pasti dia kayak Lukman jadi motivasinya buat adik-adik gitu. Makanya apa yang Lukman lakukan, Lukman harus berpikir dulu misalnya kayak ini negatif gitu. Jadi Lukman kayak harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk gitu. Karena tanggung jawab ya seorang adik. Contoh adik. Ya. Contoh. Dan ini kaitannya dengan bagaimana kita ngebentuk mental ya di sekitar kita ya. Iya. Anak muda tadi, anak-anak muda seperti kita dan adik-adik kita. Jadi memang kalau bicara mental health tuh kompleks ya Mbak. Tapi Kompleks. tadi banyak komponen bahwa yang bisa kita bentuk dari mulai di rumah, bagaimana kita kerja sambil kuliah, itu juga ngebentuk mental. Betul. Dan kalaupun depresi ya nggak apa-apa. Iya, Itu kan namanya wajar. hidup ya, ada yang namanya ups and down. Tapi Manusiawi. kalaupun stres harus disalurkan dengan cara yang baik. Nggak apa-apa. Refleksi tadi, self meditasi gitu ya. Iya. Nangis nggak apa-apa ya Mbak Eva? Nggak apa-apa, keluarin. Pokoknya semua harus dikeluarin Emosi. gitu. Bener. Itu malah lebih baik ya, kita mengeluarkan emosi kita. Itu lebih baik. Mau di kamar gitu tutup, Iya, iya. cekrek, tutup pintu gitu, nangis, Nangis. nggak apa-apa. Atau misalnya kalau aduh gue butuh teman, telepon teman gitu Iya, iya, kan, iya, iya. duduk cerita, tapi harus cari teman yang bisa dipercaya gitu kan, cerita terus apa pengalaman. Kalau memang merasa diri kita nggak bisa gitu loh menahan, jadi harus cari teman itu untuk mengeluarkan unek-unek. Biasanya setelah curhat atau sharing gitu, kita akan cooling down, kita lebih ini Benar. lebih cooling down Dan kita gitu harus kan. memperbaiki diri lagi lebih Betul. baik ya Mbak Eva ya. Karena kalau kita makin baik, makin punya banyak skill, makin Iya. pintar, makin wah, Itu yang penting gitu kan. Sekarang ini yang disayangkan ya, ada beberapa kasus ya anak-anak muda karena misalnya melihat orang tuanya berpisah lah atau apa, terus akhirnya pelariannya yang tadi saya bilang, minum, mereka minum, narkoba, narkoba segala macam. Hidup kita tuh pendek loh, gitu Ah, kan, very sayang short. gitu loh. Jadi sekarang oke, kalian menikmati misalnya minum atau misalnya obat-obat seperti itu, tapi nanti 5 sampai Iya, 10 tahun efeknya ke baru depan tahu. ya efeknya udah jelek ke badan Bener. kita. Dan 10 tahun ke depan kita menyesal. Oke. Aduh, kenapa ya dulu ya kita gak sekolah Iya. bener gitu Terus kan? kenapa ya sekarang sakit-sakitan ya? Iya, Kenapa ada efek minum ya? iya, Bener-bener, Mbak betul. Eva. Terus teman-teman kita yang berbarengan selevel sama kita udah jadi orang gitu kan. Sayang masa muda kalian gitu Oke. loh. Berarti dampaknya tuh di depan ya, bukan Iya. secara Iya, langsung. nantinya, secara langsung nanti. enggak, Oke. iya Tapi nantinya. nantinya. Tapi Itu yang terpenting harus, yang menurut saya kurang nih, yang harus diterapkan mungkin di sekolah juga gitu loh. Harus ada bimbingan terhadap konseling tadi ya. iya, mungkin ya, bimbingan. untuk anak-anak yang iya betul. lagi punya masalah. Iya, punya masalah. Kita sudah punya sih Iya. di sekolah-sekolah itu seperti guru BP guru ya, BP ya, ada benar kan. guru BP ya. Nah, iya, itu kalau Terkenal misalnya ada banget. masalah. Tapi ada lebih baiknya kalau misalnya di sekolah juga memberikan suatu edukasi health mental Iya, gitu loh. oke. Terus misalnya juga memberikan edukasi, misalnya pendidikan kita nanti setelah pendidikan kita mau kemana gitu kan. Jadi mereka tuh terarah positif gitu Iya. kan. Jadi banyak orang, makanya kalau anak kecil kalau ditanya besar menjadi apa, dokter, presiden, Polisi. iya polisi, karena cuman itu yang tahu gitu kan.
kalau misalnya sekolah-sekolah bisa mengedukasi, oh ini level profesi yang lain gitu loh. Mungkin untuk stressing anak-anak muda itu bisa teralihkan gitu loh. Bener. Dan Begitu. kembali lagi kalau kita bicara masalah ya, hidup, depresi, stres, yakinlah ya Mbak, setiap kita dapat masalah itu kita naik level sebenarnya ya. Ya, betul. Iya. Naik level untuk ya jadi lebih baik lagi, Ya. lebih sabar lagi, lebih Lebih pintar mature. lagi, ya, lebih dewasa, Iya, lebih betul. bijaksana. Jadi aku percaya itu sih man, bahwa tiap punya masalah, bahwa itu Pasti adalah ada hikmahnya. benar pasti hikmahnya, dan itu ada kesempatan saya untuk level up, Benar untuk banget. naik Ya, level, naik untuk level. saya lebih baik lagi itu Mbak Eva. Oke Mbak Eva, terakhir mungkin pesan untuk teman-teman yang nonton hari ini dari Mbak Eva sebagai seorang perempuan yang aktif, sekjen partai Kartini Perindo, dan juga perempuan dan politik. Apa yang Mbak Eva ingin sampaikan untuk anak-anak muda di luar sana? Untuk anak-anak muda semuanya ya, yang milenial nih. Jadi kalian itu harus lebih kuat. Jadi lebih kuat artian jangan menganggap suatu masalah itu besar gitu loh. Seberapapun masalah kalian itu pasti bisa ditangani. Saya percaya pasti bisa ditangani. Betul. Dengan cara apa? Dengan cara mesti yang positif way gitu. Misalnya dengan kita suka dengan melampiaskan dengan hobi, Ya. dengan pendidikan, dengan olahraga, Dan musik, musik, nah. everything gitu masih banyak. Jadi carilah cara-cara pelampiasan atau healing, yang dibilang healing. Traveling termasuk bagus untuk healing juga. Jadi cari apa sih jalan-jalan untuk healing dalam artian yang positif, Baik. ya. Jangan cari yang negatif. Itu Betul aja, sih. dan tetap semangat. Iya. Jalan masih jauh. Semangat berkarya ya. Selamat berkarya. Apalagi masih muda, Iya. sayang sekali kalau Masih cuma panjang. mager di rumah, Ya, nangis-nangisan ya. iya. Aduh. Totonya sadar udah tua. Iya. Nah Kalau lo. masih muda tuh you should get sweat loh. Harus keringetan, harus harus main semangat. panas-panasan Panas-panasan. ya. Iya. Harus punya Bersaing, nyoba banyak ya hal. bersaing itu boleh loh, aktif. Nah itulah sosial media boleh untuk positifnya. Oh si A udah punya ini, si B. Nah kita bagaimana how to get there gitu kan, untuk Oke. menjadi sana. Baik. Tapi dengan positif way. Yoi, pastinya Mbak Eva ya. Sudah banyak pelajaran ya sebenarnya saat ini anak-anak ada semua, kita semua bisa lihat bagaimana sesuatu yang baik dan buruk. Sudahlah, nggak usah diceritain ya. Yes. Gampang, kita lihat Google aja. So you know where to go, you have to know where to Yes. decide tadi, bahwa ya harus tetap semangat ya man ya. Dan tetap punya optimisme dan Punya terusnya prinsip juga. Oke, Mbak Eva, sebelum kita lanjut, ini berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata hashtag dari kamu untuk Indonesia, relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di berbagai level tingkat pemilihan, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Dan untuk daftarnya man gampang banget, cuman ke websitenya konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Perindo boleh di www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan bagi kalian yang tadi sudah memberikan quote ya man, selama kita ngobrol ini kan nggak cuma nonton doang, teman-teman Bener, bisa ada kasih hadiahnya. quote, bener. Dan nanti kita akan yang relate sama tema kita hari ini, kita akan umumkan 5 pemenang minggu depan di Instagramnya Partai Partai Perindo. Di mana tuh man? Partai Perindo. Iya benar sekali. Terima kasih banyak Kak Eva, pemikiran Terima dan kasih. sharing-sharingnya untuk hari ini. Iya. Barusan sangat menginspirasi. Baik. Semoga apa yang barusan kita obrolin bisa mencerahkan kita semua. Oh ya, Mbak Eva, makasih sekali ya. Sama-sama. Semangat puasanya. Selamat puasa. Walau masa semuanya. panjang, tapi ini kesempatan untuk kita tadi 2 self jam healing lagi. juga Self loh. healing termasuk, Bener. iya. Puasa tuh self healing banget ya. Iya. Bagaimana kita ya tadi merenungi diri ya, apa yang kita udah lakukan dan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Terima kasih Mbak Eva. Salam untuk teman-teman di Kartini Perindo ya. Terima kasih. Baik, dan terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjino Syaputra. Saya Lukman Nurja. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Dadah. Kita Marilah seluruh rakyat Indonesia
Indonesia harapanmu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.